Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Abimanyu. Saya dari kelompok 5. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang ibadah dan syariah dalam bentuk suatu video. Sebelum memasuki video penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang dimana yang pertama ada Miftah Nurjana, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Rafiq Abimanyu, yang ketiga ada Muhammad Syaifuddin, yang keempat ada Mutia Dwiningsi, yang kelima ada Nadia Syafira Akhnaf, yang keenam ada Rizky Mondela, yang ketujuh ada Robiatul Adawiyah, dan yang terakhir ada Supriyatna. Tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan video penjelasan tentang materi ibadah dan syariah. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang ibadah dan syariah. Pembahasan ini akan kita mulai dari bagian yang paling mendasar, yaitu materi tentang ibadah. Apa pengertiannya, bagaimana kedudukannya dalam Islam, serta bagaimana ibadah itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ajaran Islam, ibadah memiliki arti penghambaan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, atau haji, tetapi juga segala aktivitas yang diniatkan karena Allah dan tidak melanggar ketentuannya. Ibadah dibagi menjadi dua, ibadah maddah, yaitu ibadah khusus yang tata caranya sudah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti wudhu, sholat, puasa, dan haji. Dan kedua itu adalah ibadah gairu maddah, yaitu semua aktivitas baik manusia yang dilakukan dengan niat karena Allah, seperti menolong sesama manusia dan bekerja dengan jujur serta menjaga amanah. Nah, sementara itu, syariah adalah aturan Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Syariah berfungsi sebagai pedoman agar seorang muslim dapat menjalankan ibadahnya dengan benar, sekaligus menjaga hubungan dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Dalam syariah, terdapat aturan tentang toharoh, halal, haram, akhlak, serta kewajiban-kewajiban ibadah yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, ibadah dan syariah itu tidak bisa dipisahkan. Ibadah membutuhkan syariah agar benar, dan syariah membutuhkan ibadah agar hidup seorang muslim tetap terarah. Keduanya membentuk pribadi yang bersih, jujur, taat, dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk lebih memahami bagaimana ibadah itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah contoh penerapan atau implikasi ibadah dalam aktivitas kita sehari-hari. Tak semua orang diberi jalan hidup yang sama, namun kita selalu punya pilihan untuk peduli. Sedekah kecil ini mungkin tidak mengubah dunia, tapi bisa mengubah hati seseorang. Dalam ujian, mencontek itu jelas dilarang. Bukan cuma aturan, tapi dalam syariah juga tidak dibenarkan. Ibadah itu butuh kejujuran, jadi meskipun soal susah, tetap kerjakan sendiri. Lebih baik nilai biasa saja tapi halal, daripada tinggi tapi curang. Anak-anak, waktu ujian sudah selesai ya, mohon dikumpulkan.
Oke, udah deh, dokternya. Iya, boleh, boleh. Ayo, sholat ya. Gue juga kayaknya nanti aja deh di rumah. Soalnya udah buru-buru banget ini, udah siang. Ya, sholat dulu deh, bareng ayo. Udah deh, kalau gitu kita sholat dulu ya. Iya, ya. Bye. Adegan yang tadi menunjukkan bahwa dalam syariah, kejujuran dan sholat sama-sama penting. Ada yang nyontek tapi masih ingat dengan kewajibannya, dan ada yang jujur tapi malah lupa dengan kewajibannya atau mengabaikannya. Islam ngajarin kita buat seimbang, menjaga akhlak tapi juga menjaga hubungan baik dengan Allah. Teman-teman, setelah tadi kita menyimak penjelasan mengenai video ibadah dan syariah, sekarang mari kita lanjut pada bahasan berikutnya, yaitu syahadatain. Syahadatain berarti dua kesaksian yang menjadi pintu gerbang utama seseorang masuk ke dalam Islam. Kalimat pertama adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini berarti seorang muslim harus mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah, mengutamakannya di atas segala hal, serta tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nah, kesaksian kedua adalah pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dengan pengakuan ini, seorang muslim wajib mengikuti ajaran, perintah, dan teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah diutus untuk menyampaikan risalah Allah dan membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga seluruh perilaku beliau menjadi pedoman dalam memahami syariah dan menjalankan perintah Allah. Tain memiliki kedudukan yang sangat penting karena ia merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Dari syahadatain inilah lahirlah seluruh konsekuensi keimanan. Mulai dari melakukan ibadah, menaati syariah, hingga membentuk akhlak yang baik. Tanpa memahami dan menghayati dua kalimat ini, seorang muslim tidak bisa menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Dengan demikian, syahadatain bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi komitmen seorang muslim untuk tunduk, taat, dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Allah serta teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bukan hanya gerakan, tapi sebuah perjalanan. Ibadah bukan hanya ritual. Ibadah adalah sebuah gaya hidup. Bangun pagi dengan niat yang baik, itu juga termasuk ibadah. Bahkan, nahan komentar pedas di grup WA keluarga, itu juga ibadah yang levelnya tinggi banget. Ibadah tanpa syariah bisa menjadi ritual tanpa arah. Syariah tanpa ibadah bisa menjadi aturan tanpa ruh. Ketika keduanya menyatu, kita mendapatkan sebuah harmoni. Hidup menjadi terasa lebih ringan, meski masalah tetap ada. Kita tahu mau kemana, dan tahu mengapa kita melangkah. Baiklah teman-teman, dari video penjelasan materi ibadah dan syariah, izinkan saya, Muhammad Raqib Abimanyu, ingin memberikan kesimpulan. Yang dimana video itu menjelaskan bahwa ibadah dan syariah adalah dua hal yang saling melengkapi dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah bukan sekadar ritual seperti ruku dan sujud, tetapi mencakup setiap tindakan sehari-hari yang diniatkan untuk kebaikan, seperti menahan emosi, berlaku jujur, dan membantu sesama. Sementara itu, syariah dipahami sebagai paduan etika yang mengarahkan manusia untuk hidup lebih adil, tertata, dan manusiawi, bukan sekadar kumpulan larangan. Keduanya membentuk harmoni yang dimana ibadah memberi ruh pada syariah dan syariah memberi arah pada ibadah. Melalui perpaduan tersebut, seorang muslim dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna,
terarah, dan penuh kesadaran spiritual dalam setiap langkahnya. Baiklah teman-teman, itu saja kesimpulan dari saya Muhammad Rafi Abimanyu. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada salah perkataan atau perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ibadah adalah detak jantungnya dan syariah adalah jalannya. Semoga langkah kecil kita setiap hari terus mengarah ke kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.